Halo Tribuners, Pedangdut Ratu Meta dan juga Anissa Bahar menyampaikan bahwa mereka baru saja kena tipu oleh rekannya sendiri yang berinisial NV, di mana Ratu Meta dan Anissa Bahar mengalami kerugian karena diduga ditipu oleh NV atas bantuan yang ingin mereka berikan. Bermula dari Pedangdut Ratu Meta yang dihubungi oleh NV pada tahun lalu, di mana NV bernangis-nangis meminta untuk pinjam uang sekitar ratusan juta kepada Ratu Meta. Dan kala itu Ratu Meta pun hanya memiliki 25 juta dan langsung ia kirim. Namun NV menyampaikan bahwa uang segitu kurang karena ia harus membeli tiket karena urusan pekerjaan dari NV yaitu masalah travel. Dan kemudian Ratu Meta mencari tambahan uang dan meminjam uang kepada Anissa Bahar dan Anissa Bahar mengirimkan sekitar 100 juta rupiah. Lalu Ratu Meta juga meminta bantuan kepada Dini Fitri, di mana Dini Fitri mengirimkan uang sebesar 50 juta rupiah. Dan Ratu Meta menyampaikan kalau NV berjanji akan mengganti semua uangnya 1 minggu kemudian. Setelah 1 minggu kemudian, NV pun terus beralasan dan juga bahkan menghilang hingga akhirnya beberapa bulan kemudian Ratu Meta menyambangi rumah NV dan NV tidak ada di rumah. Namun ia hanya bertemu dengan sang anak dan anaknya meminta kelonggaran waktu karena NV dan juga suaminya ingin jual rumah untuk menutupi semua hutang-hutangnya. Berikut keterangan dari Ratu Meta. Jadi ada salah satu travel umroh di sini adalah ya si Bibi. Awal mulanya dia pinjam uang untuk keperluan kerjasama, pinjam uang untuk keperluan beli tiket umroh. Ya, tiket umroh dengan jaminan bla 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 gitu kan. Dan akhirnya dia udah nangis nih sampai nih si ibu NF nih sempat nangis sempat dia minta tolong sampai ya ampun saya tuh lagi nyetir dalam waktu yang sesingkat mungkin, telepon lagi gimana akhirnya saya nyari uang sampai dia juga nggak tahu nih. Coba kamu kirim uang dulu segituin kan, buat apa, biasa nanti ini ya gitu. bisnis gitu. Dia nggak tahu kalau buat travel tuh, aku nggak tahu kalau buat travel. Dia kalau nggak tahu pun gua nggak akan kasih katanya gitu kan. Nah terus udah gitu pasti dia langsung transfer hari itu juga, dalam detik itu dia transfer 100 juta ya. Dia kalau minta uang sama aku ya 1 menit langsung aku transfer, begitu ngomong langsung aku kasih. Bener. 200 100 Iya. kayak gitu. Jadi oh ya udah gitu, karena sistem kita kan emang kepercayaan kan, iya, dari dulu kan ya. Jadi gitu, transfer sekarang, iya transfer. Nah, aku transfer langsung ke itu, terus kurang say katanya aku, soalnya ini salah beli tiket begini gitu. Diduga nih salah beli tiket yang alasannya dia yang seharusnya buat apa gitu. Terus dia mau pergi umroh lah gitu, tapi nggak ada nih buktinya karena kita masih percaya aja. Kurang berapa bu, katanya ini masih ada uang orang, saya gituin kan, ada uangnya Dini Fitri, ada uangnya ini. Saya nggak ada uang Bu Novi, saya bilang gitu. Saya nggak ada uang bu, saya nggak ada uang Bu NF, saya bilang gitu kan. Nah saya bilang saya nggak ada uang nih. Nah terus udah gitu saya masih nyari sampai diterornya sama dia. Setiap hari, setiap detik, berapa detik sekali dia telepon, aduh bu saya belum makan, kamu kapan telepon terus sih, ya ini kurang uang saya dia bilang gitu. Dan akhirnya saya masih nyari ke temen, akhirnya ada dari Dini Fitri itu ya kan, 50 juta masuk. Terus dari teman saya, dan berapa ya total, lumayan juga sih, ratusan juta juga totalnya gitu. Dia janjinya berapa lama? Dia janjinya sama kamu berapa lama? Dia janjinya cuma seminggu 2 minggu, molor lagi ke sebulan, dia terus molor lagi ke terus aja 2 bulan, sampai kita yang tadinya baik-baik ya sampai emosi. Yang kasihannya lagi nih, kakaknya dia unfall. Kakak aku unfall, sakit. Aku bilang aku butuh uang itu karena aku mau masukin kakakku ke rumah sakit, kata aku gitu kan.
uang ini mau aku kasihin ke kakakku buat masuk rumah sakit, tapi uangnya nggak ada. Baru dia cerita, maafin aku Yang, maafin aku, ini begini begini begini. Ya Allah, kok kamu nggak bilang sih, aku bilang gitu kan. Ternyata uangnya itu di Bu NF itu. Jadi yang dia tahu mungkin Anissa tuh uangnya di aku lah gitu. Dia Iya. taunya Anissa, aku pikir kamu yang pakai uang aku, taunya pakainya uang orang, pakai ke orang gitu. Pakai bakal apa sih, aku tanya kan. Katanya, kata dia travel, katanya beli tiket umroh, dia salah isut, salah tiket, jadi dia harus beli tiket baru. Di situ aku marah dong, ya kan. Dia sempat ini ya. Iya, aku sempat agak Emosi. marah-marah sama dia. Aku bilang, kok kamu kayak gitu sih, kok kamu nggak bilang sama aku sih? Demi Allah deh, kalau aku kayak begini kamu pinjemin ke orang, demi Allah aku nggak akan kasih, aku bilang gitu. Kamu Karena- nakal kayak gitu. kamu bohongin aku, kamu nakal gitu. Aku pikir emang dia yang pakai uang aku, ternyata bukan, uangnya itu dipakai sama Mbak NF itu. Kayak gitu. Jadi waktu itu sih sempet karena mikirnya udah teman aja sih, masih bukti ada sih, bukti udah bukti dari transaksi, bukti-bukti dari kelengkapannya dia berdomisili di mana, ada semuanya. Sempat kita somasi juga, dari somasi pertama, somasi kedua, sempat dia datang undangan tuh. Somasi pertama dia datang ke sini, dia bawa kuasa hukumnya juga datang ke sini dan katanya minta waktu. Kita kasih waktu terus dong. Akhirnya dari tahun lalu ya, bulan apa ya, lupa ya, Lupa aku. September apa ya, kalau nggak salah September apa Agustus gitu deh. Pokoknya lumayan lama ya Mas ya gitu. Kayak gitu, dari somasi pertama sampai somasi yang kedua nggak digubris juga. Sudahlah, akhirnya kita LPI. Jadi total kerugian Kameta berapa, Kanisa berapa, sampai akhirnya ini katanya kan ditempuh jalur hukum ya kalau nggak salah. Kalau kerugian semuanya ya, totalitas dengan kerugian material apa segala macem ya udah 300-an kali lebih. Kalau uang yang terpakai itu sekitar, Kalau uang aku pribadi sih 100 juta. Terus ada uang teman-teman aku ada 50, Kalau ada Kametanya sendiri berapa? 25, Teh Dini 50, aku 25. Terus sebenarnya sama aja uang dia sih sebenarnya ya, karena kan yang dia pinjam ke aku kan atas nama dia gitu. Iya. Aku nggak tahu kalau ternyata yang pinjam itu orang lain gitu. Jadi sebenarnya dia yang kena kerugi tuh dia, karena dia menjaminkan namanya buat orang itu, kurang ajar itu. Dan akhirnya udah bikin laporan polisi Kameta? Udah Atau dong. gimana? Laporan polisinya kapan dan di mana Kak? kemarin di Tangerang Selatan. Kebetulan saya lagi di Bintaro saat itu kan. Jadi saya di Tangerang, Polres Tangerang Selatan saya buatnya. Jangan lupa subscribe ya.